Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kehadrat Allah, salawat serta salamnya senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, kepada para tabi'ut tabi'in, khususnya kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yakni Bapak Dr. Ahmad Idopi SPD IMPD. Tak lupa juga kepada teman-teman yang sama-sama kami hormati. Baik, di video kali ini kami akan membahas materi mengenai sistem informasi manajemen perpustakaan. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan saya bahas sendiri mengenai pengertian perpustakaan. Oke, baik. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yakni mengenai pengertian perpustakaan. Langsung saja, perpustakaan itu berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Nah, kemudian setelah ditambah awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan, yang artinya kumpulan buku-buku, yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah library yang berasal dari bahasa Latin, yaitu liber atau libri yang artinya buku. Nah, kemudian menurut Taslimah Yusuf 1996, perpustakaan adalah tempat memanfaatkan atau tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Nah, di situ masyarakat dapat memanfaatkan bacaannya untuk menambah pengetahuan, kemudian mencari informasi, atau sekedar hanya untuk mendapatkan hiburan semata. Nah, berbagai jenis koleksi yang tersedia yakni berupa buku, majalah, surat kabar, bahan audiovisual, rekaman kaset, film, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut kamus istilah perpustakaan dan dokumentasi yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, perpustakaan diartikan sebagai berikut. Yang pertama, koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Kemudian yang kedua, tempat, gedung, atau ruangan yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku. Ya. Kemudian dari definisi tersebut jelas bahwa koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu digunakan untuk kepentingan pembaca dan berbeda dengan koleksi bahan pustaka yang ada di toko ataupun di buku ataupun di toko buku. Nah, tidak semua gedung yang berisi buku itu disebut perpustakaan. Ya, jadi kan gedung banyak. Jadi tidak semua gedung itu disebut sebagai perpustakaan. Akan tetapi harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa saja nih syarat-syaratnya? Baik, yang pertama itu adanya kumpulan bahan pustaka. Seperti apa? Seperti buku, majalah, buku rujukan, dan lain sebagainya. Nah, dalam jumlah tertentu, dalam bentuk tercetak maupun elektronik atau digital. Kemudian yang kedua, bahan pustaka yang ada harus ditata berdasarkan sistem yang berlaku, diolah dan diproses, atau registrasi
klasifikasi, katalogisasi, dan didata. Baik itu datanya secara manual ataupun dengan cara otomatis atau otomasi. Yang ketiga, bahan pustaka yang telah diolah dan diproses tadi harus ditempatkan di ruangan tertentu yang kita kenal dengan istilah perpustakaan. Kemudian yang keempat, perputaran atau sirkulasi bahan pustaka harus dikelola oleh petugas yang profesional yang mempunyai kemampuan mengelola peredaran bahan pustaka baik itu secara manual maupun secara terotomatis. Yang kelima, ada pengguna perpustakaan yang memanfaatkan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, observasi, dan hal lainnya yang terkait dengan belajar dan menimba ilmu. Nah, kemudian yang keenam, perpustakaan merupakan institusi yang menunjang tridharma perguruan tinggi bagi universitas ataupun institut dan merupakan mitra bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik itu pendidikannya yang formal ataupun pendidikannya yang informal. Kemudian perpustakaan adalah tempat atau deposit ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat menguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa yang akan datang. Nah, perpustakaan bersifat universal. Artinya siapapun, usia berapapun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Nah, perpustakaan ada di mana-mana. Di desa itu ada maupun di kota. Dapat kita jumpai perpustakaan walaupun dengan jenis, luas, dan kualitas yang berbeda-beda tentunya. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian perpustakaan. Yang selanjutnya mengenai tugas perpustakaan. Baik, tadi sudah dipaparkan di sebelumnya oleh Saudara Fahmi mengenai pengertian perpustakaan, dan di sini saya akan memaparkan mengenai tugas-tugas perpustakaan. Nah, yang pertama itu mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik dan multimedia kepada pemakai. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir, harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik, selanjutnya ada pemaparan hasil observasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan yang telah kami lakukan bersama di sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, tepatnya di Kecamatan Leuwi Sadeng dengan nama sekolah SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng. Nah, dengan nama panggilan Smanelsa. Smanelsa itu SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng. Berdasarkan hasil observasi kemarin atau wawancara kami kemarin bersama Bapak Topan Sopwan, beliau menjabat sebagai Kepala Perpustakaan. Nah, di sini kami ingin memaparkan apa saja yang dijelaskan oleh Bapak Topan Sopwan tersebut. Jangan lupa disimak. Berdasarkan hasil observasi kemarin, di sini kami menemukan program unik yang ada di sekolah tersebut, di mana sekolah SMA Negeri 1 Leuwi Sadeng ini memiliki program unggulan, yakni salah satunya Taman Literasi. Taman Literasi ini digunakan untuk dijadikan penunjang untuk peserta didik membaca. Nah, jadi
agar tidak bosan ketika membaca itu harus di kelas, tapi tidak di sekolah SMA Negeri 1 Lisading ini. Mereka memiliki taman literasi yang sejuk dan juga sangat amat keren gitu. Kemudian juga ada yang lebih uniknya lagi, ada pojok baca. Terdapat pojok baca, di mana pojok baca ini menurutku dengan kemarin kita melihat secara langsung, pojok baca ini suatu perpustakaan khusus ataupun perpustakaan mini yang terdapat di setiap kelas yang ada pada SMA Negeri 1 Lisading tersebut, di mana setiap harinya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, di setiap kelas ini harus membaca buku. Setidaknya ketika mereka ataupun peserta didik ini tidak membawa buku dari rumah, maka mereka bisa meminjam ataupun membaca buku yang tersedia di dalam pojok baca tersebut. Gimana teman-teman? Keren kan? Teman-teman, uniknya lagi, sekolah ini tidak membiarkan peserta didiknya semata-mata hanya membaca lalu menutup buku gitu. Akan tetapi sekolah tersebut menyediakan suatu Google Form di mana isinya itu halaman dibaca, kemudian juga judul buku, tema buku, dan lain sebagainya. Sehingga pihak sekolah ataupun pihak perpustakaan bisa mengontrol siswa-siswi ataupun peserta didik melalui Google Form tersebut. Nah, kemudian Bapak Topan Sopon ini menjelaskan adanya hambatan ataupun kendala. Salah satunya pertama, keterbatasan dana ataupun anggaran. Nah, yang kedua, ada staf khusus yang belum sesuai dengan lulusan perpustakaan itu sendiri. Jadi, Bapak Topan sendiri, beliau ini menjabat sebagai kepala perpustakaan, akan tetapi beliau bukan lulusan dari perpustakaan. Tetapi kalau masalah ataupun hambatan yang ini, beliau menjelaskan bahwasanya di tahun 2024, pihak sekolah akan mengadakan atau akan menghadirkan suatu staf yang khusus memang lulusannya lulusan perpustakaan. Jadi tidak usah ragu terkait kendala tersebut, itu sudah ditangani langsung oleh pihak sekolah. Kemudian juga ada hambatan yang ketiga, masih kurangnya buku. Sebenarnya buku-buku tersebut itu sudah cukup memadai untuk suatu perpustakaan. Akan tetapi pihak sekolah memiliki program yang unik tadi, di mana untuk mencegah daripada kemalasan siswa-siswi tersebut, makanya perpustakaan ini dialihkan menjadi pojok baca. Otomatis buku-buku yang tersedia itu dipindahkan ke setiap kelas. Nah, seperti itu. Tapi untuk solusi ini kami memberikan saran agar setiap adanya penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah ini mewajibkan untuk peserta didik membawa setiap buku untuk dialokasikan kepada perpustakaan itu sendiri, yang mana untuk diperuntukannya lagi untuk peserta didik tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hambatan yang keempat, ada ruang perpustakaan yang masih menyatu dengan kelas. Nah, jadi ternyata dengan segala kelebihannya sekolah tersebut, beliau ataupun sekolah ini memiliki satu kendala yang memang cukup membutuhkan anggaran yang lumayan, seperti itu. Kemudian kenapa ruang kelas kurang? Karena ternyata siswa ataupun peserta didik yang ada di sekolah tersebut itu lumayan banyak, mungkin karena faktor zonasi ataupun faktor yang lainnya, faktor satu hal dan yang lainnya mengakibatkan
perpustakaan ini dialokasikan kembali untuk ruang kelas, sehingga perpustakaan yang ada di sekolah tersebut berjalan kurang maksimal.